berkali-kali oknum jaksa datang kepada adik saya. Mereka mengatakan kepada adik saya, "Ibu jangan coba-coba pakai pengacara. Kalau ibu memakai pengacara, berarti sama halnya ibu mau melawan kami. Dan ingat, hukuman ibu akan semakin berat." Bukan kami tidak mau menempuh jalur hukum saat itu. Sebenarnya saat itu kami prapit, tapi digagalkan oleh suami adik saya karena diancam terus oleh oknum jaksanya. Waktu itu jaksanya meminta uang kepada ipar saya atau suami adik saya, 50 juta, untuk meringankan hukuman adik saya 2 tahun kalau memberikan uang 50 juta. Tapi tidak ada memang bukti. Karena ketika adik saya dipanggil oleh oknum jaksa itu, adik saya tidak membawa barang elektronik karena sebelum masuk di sana diperiksa dulu semua, jadi tidak ada barang bukti. Tapi memang benar dia minta uang 50 juta dan adik saya atau ipar saya hanya memberikan 20 juta. Ini kata-kata saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya tidak terima hal itu. Memberikan uang 50 juta, adik saya dihukum 2 tahun penjara dengan tidak jelas salah adik saya apa. Waktu itu saya bertengkar dengan ipar saya. Saya tidak terima adik saya dihukum, begitu waktu itu saya bilang. Sampai hari ini kami masih bertengkar oleh ipar saya. Akhirnya sidang pun dimulai. Dan waktu itu adik saya didampingin oleh paman saya sendiri. Karena kami tidak sanggup membayar pengacara. Kami tidak punya uang untuk membayar pengacara. Waktu itu paman saya bersedia ditahan di Kejaksaan Negeri Nia Selatan. Ketika adik saya ditahan, adik saya bertanya kepada pihak jaksanya, "Kenapa saya ditahan?" Waktu itu jaksanya menjawab kepada adik saya, "Ibu nggak usah banyak tanya, nanti taunya di pengadilan." Saat itu adik saya menangis histeris, kayak nggak mau terima gitu, kayak nggak terima, karena memang betul-betul adik saya tidak mendapatkan keadilan. Waktu itu jaksanya memaksakan adik saya untuk menandatangani surat penahanan, tapi lama sekali adik saya tidak mau menandatanganinya. Akhirnya karena adik saya tidak mau menandatangani surat itu, jaksanya mengatakan lagi kepada adik saya, "Kalau ibu tidak mau menandatangani surat penahanan ini, berarti sama halnya ibu melawan hukum. Nanti hukuman ibu akan semakin lebih berat lagi." Begitulah kata. Lalu salahnya di mana Pak Jaksa? Sampai berani Bapak mendakwa adik saya 8 tahun penjara. Dan Bapak mengatakan ada 35 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh adik saya. Bapak mendapatkan itu dari mana? Bapak terlalu banyak merekayasa. Tahu? Bapak terlalu banyak merekayasa. Ini Pak, bukti, ini bukti. Adik saya menyerahkan uang itu kepada kepala desa. Ya, bukan tidak ada bukti ini Pak. Bisa saya tunjukkan sekarang sama Bapak. Ini beberapa kwitansi saja saya kasih sama Bapak ini. Kenapa Bapak berani mengatakan tidak jelas peruntukannya? Dan kepada hakim yang mulia yang 24 Juni yang lalu 2022, adik saya ditelepon atau dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Nia Selatan untuk mengambil atau menjemput barang bukti di kasus terdahulu atas nama yang Muria Halawa. Tetapi setelah sampai di Kejaksaan Negeri Nia Selatan, bukanlah surat itu yang diberikan kepada adik saya, melainkan ketidakadilan yang didapatkan adik saya di Kejaksaan Negeri Nia Selatan saat itu. Adik saya diperiksa dan ditersangkakan. Tapi yang lucunya setelah adik saya jadi tersangka, kembali lagi adik saya jadi saksi. Setelah itu adik saya sore harinya ditahan di Kejaksaan Negeri Nia Selatan. Waktu itu adik saya didampingin oleh paman saya sendiri. Karena kami tidak sanggup membayar pengacara.
Kami tidak punya uang untuk membayar pengacara. Waktu itu paman saya bersedia. Sidang demi sidang berlanjut. Bahkan di persidangan hakimnya menanyakan kepada adik saya, berapa kamu pakai uang negara? Kenapa kamu ditahan? Waktu itu adik saya menjawab, Yang Mulia, saya tidak memakai uang negara. Saya tidak menguasai uang negara. Waktu itu hakimnya mengatakan kepada adik saya, lalu kalau kamu tidak memakai uang negara, kenapa kamu bisa ditahan? Waktu itu adik saya menjawab, hal ini saya sudah pertanyakan kepada jaksa. Waktu saya ditahan, sama halnya ibu melawan hukum. Nanti hukuman ibu akan semakin lebih berat lagi. Begitulah kata oknum jaksanya waktu itu kepada adik saya. Dan waktu itu adik saya tidak didampingin oleh siapapun. Waktu itu adik saya mengatakan kepada kejaksanya, oknum jaksanya, baiklah, kalau memang begitu proses hukum di Indonesia ini tidak boleh ditanya, ditahan saja, baiklah. Tapi izinkan saya untuk pulang menjemput anak saya. Anak saya seharian tidak saya susui. Hari ini anak saya tidak mendapatkan susu karena saya lagi menyusui. Waktu itu adik saya bilang begitu kepada oknum jaksanya. Tetapi begitu arogannya jaksanya mengatakan kepada adik saya, ibu nggak usah macam-macam. Hari ini ibu ditahan. Silakan telepon keluarga di lapangan tidak sesuai. Apakah itu kesalahan seorang bendahara? Lalu Pak Jaksa, kepada siapa dia harus menyerahkan uang itu biar tidak salah? Sementara Bapak tahu sendiri bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan kewenangan keuangan desa. Dasar itulah adik saya memberikan uang itu kepada kepala desa. Dan bukan tidak jelas peruntukannya, Bapak Jaksa yang saya hormati. Itu bisa Bapak cek, ada tenda, ada kursi, bisa Bapak ke desa itu. Jangan Bapak asal ngomong saja. Bapak bilang tidak jelas peruntukannya. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan kewenangan keuangan desa. Dasar itulah adik saya memberikan uang itu kepada kepala desa. Dan bukan tidak jelas peruntukannya, Bapak Jaksa yang saya hormati. Itu bisa Bapak cek, ada tenda, ada kursi, bisa Bapak ke desa itu. Jangan Bapak asal ngomong saja. Bapak bilang tidak jelas peruntukannya. Kalau memang adik saya salah, disalahkan dan dihukum 4 tahun 3 bulan penjara hanya karena menyerahkan uang kepada atasannya kepala desa. Di persidangan juga saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan dari inspektorat sudah menjawab bahwa bendahara tidak dilarang menyerahkan uang kepada jaksa, kepada kepala desa, maaf. Apa sebenarnya uang negara yang dipakai atau tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Margaret Harita? Saat itu pihak inspektorat juga tidak bisa menjawab. Rekaman persidangan masih ada, masih saya simpan. Bahkan waktu itu hakim mengatakan kepada pihak inspektorat, makanya kerja itu yang benar. Kalau kalian menjadi Margaret ini, apa kalian terima? Apa kalian bisa seperti ini? Tetapi pada akhirnya adik saya divonis 4 tahun 3 bulan hanya karena menyerahkan uang kepada kepala desanya. Apa sebenarnya uang negara yang dipakai atau tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Margaret Harita? Saat itu pihak inspektorat juga tidak bisa menjawab. Rekaman persidangan masih ada, masih saya simpan. Bahkan waktu itu hakim
mengatakan kepada pihak inspektorat. Makanya kerja itu yang benar. Kalau kalian menjadi Margaret ini, apa kalian terima? Apa kalian bisa seperti ini? Tetapi pada akhirnya adik saya divonis 4 tahun 3 bulan hanya karena menyerahkan uang kepada kepala desanya.